Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ini ditanya soal Airlangga di kasus BTS ya. Kejagung ngaku sedang usut aliran dana. Wow, ternyata ya setelah Pak Jokowi diseret namanya, terus kemudian Menpora juga diseret namanya begitu kan. Terus kemudian sekarang ya Airlangga juga namanya disebut di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya nyanyian-nyanyian si Johnny G Plate sebenarnya mungkin tidak sendirian mereka begitu kan. Tetapi ada yang sudah mengembalikan uang 27 miliar begitu kan, nggak tahu dari siapa begitu kan. Tetapi proses hukum yaitu tidak bisa berhenti di situ begitu kan. Tetap menjadi persoalan, tetap kita proses secara hukum begitu kan. Karena itu sudah sesuai bertentangan dengan undang-undang kita begitu kan. Enak saja begitu ya. Korupsi ketahuan lalu kemudian dikembalikan begitu kan. Jadi kita lihat bahwa persoalan-persoalan inilah yang kemudian ya si Johnny G Plate harus bernyanyi begitu kan. Ya, kita lihat saja bahwa yang namanya politik ya seperti ini begitu kan. Bahkan ya reputasi Pak Airlangga hari ini bisa saja turun begitu kan. Karena apa? Karena elektabilitas sendiri ya di satu sisi sudah tidak bisa begitu kan untuk mengejar Pak Prabowo, Anies Baswedan saja begitu di situ ya. Pada hakikatnya kita harus berkoalisi di situ begitu. Jadi kalau ingin disatukan bahwa Ganjar dengan Ganjar Airlangga atau Prabowo Ganjar, saya kira jauh begitu. Apalagi ada sesuatu yang kemudian kasus begitu kan soal ini begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya atau komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen begitu ya, disisir semua nih ya partai ya saling ya cokot mencokot ya. Kejagung usut aliran uang ya kasus BTS, nama Airlangga Hartarto mulai muncul begitu ya. Ini kita lihat bahwa Kejagung usut aliran ya uang kasus BTS, nama Airlangga Hartarto mulai muncul begitu. Ada apa begitu kan? Kita lihat saja nanti begitu bagaimana prosesnya ini begitu ya ini. Nah, itu Luna Maya. Ini banyak sekali begitu kan. Cokotlah daku kau kocokot ini. Bambu pate apa ini maksudnya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat bahwa yang kemarin yang mengembalikan uang terus kemudian Pak Dito sebagai Menpora di situ begitu ya, tidak ada dana yang kemudian mengalir ke situ katanya begitu kan. Dan ini dikritik habis-habisan oleh netizen, oleh publik ya. Mengapa ya Kejaksaan Agung seolah-olah ada sesuatu yang kemudian ya ini disembunyikan begitu kan. Ya kita lihat saja bagaimana nanti keterangannya begitu kan ya. Dari siapa uang itu yang dikembalikan begitu ya. Kalau dari Pak Dito jelas begitu kan, harus proses hukum juga begitu kan. Setiap hari rakyat hanya disuguhi drama-drama korupsi. Para maling-maling duit rakyat hanya mementingkan kelompoknya masing-masing. Sementara pada rakyat makannya hom pimpah, kadang makan kadang tidak. Bahkan prinsip kong kali kong ya korupsi di negara kita, kalau tahu kasih dikit, kalau tidak tahu jangan dikasih tahu ya. Kalau dia tahu tapi tidak kebagian, resikonya kasusnya diusut. Ujung-ujungnya ya diambil jalan damai, TST. Makanya korupsi ya di negara ini marak luar biasa begitu kan. Inilah yang kemudian kenapa uang itu dikembalikan 27 miliar begitu kan. Ya, terus kemudian kalau dia tidak menerima, ngapain harus mengembalikan itu begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu kan. Kalau memang dia terbukti ya segera proses hukum siapapun orangnya begitu kan. Ini nah kan akhirnya kena juga. Bahkan ya gak heran lagi ya dengan berita-berita yang melibatkan para elit parpol. Itulah kenapa sebabnya mereka tak menjalankan tugasnya selaku pengawas roda pemerintahan. Ibarat kata, silahkan kalian berbuat apa saja tapi jangan ganggu kami dan ikuti permainan kami. Resiko tanggung sendiri. Ini banyak sekali pro dan kontra, bayangkan begitu kan. Banyak yang kemudian disebut begitu kan. Ini harus diperiksa begitu kan. Setidaknya memberikan satu statement ya, periksa, panggil begitu kan, biar tidak menjadi spekulasi. Kalau memang dia terbukti, kalau memang tidak begitu kan. Inilah yang diharapkan masyarakat hari ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ditanya soal Airlangga di kasus BTS, Kejagung ngaku ya sedang usut aliran dana ya. Dikutip dari Kumparan News ya. Kejaksaan Agung sedang mengusut aliran uang terkait kasus korupsi BTS ya. Bakti Kominfo PPATK turut dilibatkan dalam penelusuran itu. Salah satunya diusut oleh terkait dengan uang 27 miliar yang disebut-sebut diterima Menpora Dito Aritejo. Dito sudah diperiksa oleh penyidik Kejagung pada hari Senin. Dan pernyataan ya kemarin yang saya baca dari Tempo ya
tidak ada kasus sama sekali katanya begitu kan. Tidak ada aliran dana masuk ke situ katanya begitu ya. Bahkan Gajung menyeratkan bahwa pemeriksaan terhadap Dito bukan terkait langsung dengan kasus korupsi pengadaan BTS Bakti Kominfo, melainkan dugaan upaya pengamanan kasus tersebut. Wow, ini kan aneh begitu kan ya, kok bisa begitu kan. Ini bahkan ini melainkan dugaan upaya pengamanan katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kan sudah jelas, sudah ketahuan dari sini begitu kan. Publik bisa menilai seperti apa begitu ya. Bahkan pemeriksaan Dito diduga terkait ya keterangan Irwan Hermawan ya selaku komisaris PT Solitech Media Sinergi yang juga tersangka dalam kasus ini. Irwan mengaku pernah menyerahkan uang senilai 119 miliar ya ke sejumlah pihak untuk menyelesaikan kasus BTS ini. Bahkan nama Dito kemudian mulai terseret, namun disebut-sebut transaksi itu sebelum Dito menjabat Menpora. Bahkan melainkan ya ketika Dito menjadi staf Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Airlangga merupakan ketum Golkar, sementara Dito ialah ketua Angkatan Muda ya Pembaharuan Indonesia AMPI ya AMPI ya yang merupakan organisasi sayap Golkar. Dan bahkan ya berangkat dari hal itu nama Airlangga pun mulai mengemuka ya terkait dugaan aliran dana BTS ya. Wartawan mengkonfirmasi soal dugaan aliran dana itu. Kepada siapa begitu kan? Apa benar ada aliran dana ke Airlangga Hartarto? Itu tanya jawab ya, tanya dari wartawan begitu kan. Lantas apa kata Kejagung begitu ya? Aliran dana sejumlah ini sedang dalam proses koordinasi dengan PPATK, sedang dalam proses penyidikan kemana dan bagaimana ya. Tentu saja kami tidak bisa menerangkan dalam kesempatan ini, yaitu Menteri Penyidikan kami. Kata Direktur Penyidikan Kejagung tadi usai pemeriksaan Dito, Kejagung tak menyinggung nama Airlangga dalam jawaban tersebut. Bahkan terkait uang 27 miliar, Dito sudah membantah. Ia pun menyatakan tidak mengenal para pihak yang jadi tersangka dalam kasus ini. Sementara Airlangga belum berkomentar perihal aliran uang tersebut. Ya kita harus tunggu begitu kan. Bagaimana nyanyian-nyanyian si Johnny G. Plate di situ begitu. Ya pada akhirnya akan terbuka semua begitu kan. Walaupun orang tidak mengakui sana sini, tapi di satu sisi ya pasti akan ketahuan dari mana begitu kan. Dari cek PPATK-nya ya kita lihat kalau ini melibatkan PPATK pasti akan ketahuan mereka begitu kan. Uang 119 ke 19 miliar kemana begitu ya. Bahkan ya kasus ini menjerat mantan Kominfo Johnny G. Plate, politikus Partai Nasdem didakwa menerima aliran uang hingga 17 miliar dalam kasus yang merugikan negara 8 triliun itu. Bahkan ya Plate didakwa bersama-sama dengan Anang Ahmad Latif di Rut Bakti Kominfo ya, Yohan Suryanto tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia, Irwan Hermawan Gelombang, Manak Simanjuntak begitu kan. Pak Windy Purnama, ini masih banyak nama-nama itu begitu ya. Artinya apa? Artinya kalau memang ada tersangka, ada aliran dana masuk kepada siapapun, itu proses secara hukum. Baik itu dikembalikan atau tidak begitu kan. Dengan dikembalikan itu sudah ada niat bahwa ya dia sudah menerima dengan hasil korupsi begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Kejagung ini harus memberantas siapapun orangnya begitu kan. Ya pada hakikatnya siapa yang mengembalikan uang 27 miliar itu begitu kan? Apakah dari Kemenpora atau siapa begitu? Itu harus dijawab dan harus terbuka kepada publik biar tidak menjadi spekulasi begitu kan. Sangat disayangkan. Ya percuma begitu kan ya. Ya kemudian diusut tiba-tiba dikembalikan uangnya nggak tahu dari siapa begitu kan. Tidak diproses secara hukum dan sebagainya begitu kan. Itu kan seolah-olah ada sesuatu yang kemudian ngapain juga diusut begitu kan ya. Karena di satu sisi kita lihat bahwa perkembangan hari ini yang dipercaya oleh masyarakat begitu. Jangan sampai seperti KPK yang hari ini sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat begitu kan. Akibat di dalamnya kebobrokan luar biasa begitu kan. Tapi kita lihat bahwa Kejagung kalau ingin menjadi independen silahkan begitu kan. Kalaupun ya di satu sisi ada intervensi jangan mau begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.